Shalom Riverside, salam sejahtera dari saya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan buat jemaat semua. Dan saya akan bacakan dari Mazmur pasal 130 ayatnya yang ke-6. Mazmur 130 ayatnya yang ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Surat Mazmur ini atau kitab Mazmur ini bercerita mengenai pemazmur yang sangat mengharapkan atau sangat menantikan Tuhan lebih daripada seorang pengawal atau prajurit yang sedang menantikan fajar. Judul daripada perenungan saat ini adalah menantikan fajar pagi. Mengapa si pemazmur ini membandingkan pengharapan dia atau penantian dia kepada Tuhan seperti seorang prajurit atau pengawal yang sedang menantikan fajar pagi hari? Ada dua hal kenapa seorang prajurit atau pengawal mengharapkan fajar atau mengharapkan sinar matahari pagi. Yang paling pertama adalah para prajurit tersebut atau pengawal tersebut ingin segera pulang dan beristirahat karena mereka sudah lelah, letih setelah semalaman mereka berjaga. Tetapi ada hal yang kedua yang saya pelajari mengenai kehidupan seorang pengawal atau prajurit. Mereka sangat menantikan fajar pagi karena di saat mereka di dalam keadaan malam atau gelap, mereka sulit sekali untuk melihat sekitarnya. Jadi kalau ada orang jahat atau ada penjahat atau ada musuh yang datang menyerang kota tersebut, mereka sulit sekali melihat karena keadaan yang gelap. Sehingga mereka sangat menantikan fajar pagi supaya sinar atau terang daripada mentari pagi itu membuat segala sesuatu menjadi jelas, segala sesuatu menjadi lebih terlihat, sehingga mereka bisa membedakan mana manusia atau orang dengan mana yang pohon. Karena ketika gelap, segala sesuatu itu menjadi tidak jelas dan tidak pasti. Gambaran daripada prajurit atau pengawal yang menantikan fajar pagi ini adalah gambaran daripada kita semua. Pada saat ini kita sedang mengalami sebuah masa di mana segala sesuatu tidak jelas dan tidak pasti. Seperti prajurit atau pengawal tadi yang menantikan fajar pagi sehingga mereka bisa melihat sekeliling mereka lebih jelas. Begitu pula keadaan kita saat ini. Dan kita semua, para pengusaha, para hamba Tuhan, para anak-anak sekolah, semuanya kita semua sedang menantikan, kita mengharapkan sebuah kejelasan atau kepastian. Ada 3 hal yang akan saya sharingkan pada saat ini. Apa yang harus kita perbuat di dalam masa penantian fajar pagi, kepastian atau kejelasan itu datang buat kita. Hal yang paling pertama adalah bersyukur. Ya, yang paling pertama dari 3 hal tersebut, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur adalah sebuah bentuk kata kerja untuk sekarang atau saat ini. Bersyukur tidak bisa dipakai untuk masa lalu, bersyukur tidak bisa dipakai untuk masa depan, tetapi bersyukur harus dilakukan sekarang, saat ini. Dan bersyukur adalah sebuah sikap hati kita, bukan sekedar ucapan di bibir, ucapan syukur di bibir, tetapi bersyukur adalah kondisi atau situasi daripada hati kita. Bagaimana keadaan hati kita, itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan bersyukur tersebut. Dan sikap bersyukur atau attitude daripada bersyukur ini adalah sebuah kondisi awal di mana mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang kondisi hatinya bersyukur itu membuat kondisi awal di mana mujizat daripada Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Seringkali kita tidak menghargai atau tidak mensyukuri hal-hal yang sepatutnya kita harus syukuri. Sebelum masa karantina karena pandemi ini terjadi, banyak daripada kita, termasuk saya pribadi, kita tidak mensyukuri atau kita tidak menghargai banyak hal yang seharusnya kita patut syukuri. Misalkan pekerjaan kita. Seringkali kita karena sudah banyak pekerjaan, kita mengeluh, kita tidak bersyukur untuk pekerjaan tersebut. Kita dari pagi keluar hingga sore atau malam baru pulang ke rumah, kita mengeluh, kita tidak mensyukuri. Dan sekarang di dalam masa karantina atau pandemi ini, kita sekarang tiap hari di rumah. Terus kita juga tidak mensyukuri atau kita menggerutu karena macet di jalan. Ya,
karena menjadi lambat perjalanan kita. Dan sekarang di mana-mana di Bali ini semua jalan sepi, dan itu menandakan bahwa roda perekonomian berhenti berputar. Kita juga tidak bersyukur atau kita tidak menghargai kesibukan kita di sebelum masa pandemi ini. Kita merasa kita sibuk, kita capek, kita tidak mensyukuri capek tersebut. Padahal capek itu adalah hal yang baik, bahwa kita ada aktivitas. Sekarang ini dalam masa karantina ini, kita capek di rumah, bukan capek karena kerja. Ada sebuah kalimat yang saya pernah baca, disebutkan di sana bahwa mendingan kita capek kerja daripada kita capek cari kerja. Itu karena kita tidak menghargai. Kita juga seringkali menggerutu karena ketika hari Senin datang buat kita, sehingga ada istilah I hate Monday. Kita tidak suka atau kita benci kepada hari Senin karena kita harus bangun pagi, kita harus pergi kerja. Dan sekarang semua hari sama saja, Senin, Selasa, Rabu tidak ada bedanya karena kita dalam masa karantina atau kita ada di rumah terus. Jadi dalam masa penantian ini, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Dan mari kita bangun sebuah sikap hati atau kondisi hati kita dengan bersyukur tersebut. Karena bagaimana sikap hati kita di dalam masa penantian fajar pagi kepastian ini datang buat kita, sangat menentukan apa yang kita akan peroleh nanti. Hal yang kedua dari 3 hal yang akan saya bagikan, hal yang kedua adalah bersama. Di dalam masa menantikan kepastian, menantikan kejelasan di dalam masa pandemi ini berakhir, yang harus kita buat adalah yang kedua, bersama. Kita harus tetap bersama-sama. Memang betul ada social distancing atau physical distancing yang memisahkan kita secara fisik, tetapi janganlah kita menjadi terpisah di dalam kebersamaan. Karena kalau kita bersama itu kita menjadi lebih aman dan kita menjadi lebih kuat kalau kita stay together. Yang paling pertama yang harus kita buat di dalam bersama itu adalah Bapak Ibu dan saya, kita harus temukan teman-teman di sekeliling kita yang membantu kita untuk di dalam masa penantian ini berharap lebih lama dan menanti lebih sabar. Karena kita semua dalam satu fase atau kondisi yang sama, kita seperti sedang menantikan sesuatu, yaitu menantikan kejelasan, menantikan kapan ini berakhir. Sehingga kita perlu orang-orang yang mempunyai energi yang sama, yang mempunyai hati yang sama, yang mempunyai semangat yang sama untuk membuat kita lebih bertahan di dalam masa penantian ini. Carilah teman-teman Anda, temukanlah ekosistem di mana Anda menemukan orang-orang yang membuat Anda lebih lama berharap dan lebih sabar dalam penantian tersebut. Ada satu ayat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Pengkhotbah 4 ayat 9. Dikatakan di sana, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Ya, saya ulangi, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Hasilnya akan lebih baik artinya upahnya atau income-nya atau perolehannya atau untungnya, profitnya lebih besar daripada bekerja sendirian. Di dalam bulan ini kita masuk dalam tema kolaborasi, dan saya rasa inilah waktu yang paling tepat untuk saudara menemukan kolaborasi saudara. Kalau di masa sebelum pandemi saudara bekerja dengan menghasilkan 10, berarti sekarang saudara menemukan partner yang lain, kolaborasi yang lain yang mungkin meningkatkan hasil saudara lipat ganda. Jadi kolaborasi adalah sebuah sinergi antara kita dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih banyak. Ada satu hal yang paling bahaya di dalam masa pandemi ini adalah di dalam masa karantina ini membuat orang bisa menjadi individualistik. Ya, orang menjadi antisosial karena mereka sendirian terus di dalam rumah mereka, tidak berhubungan secara fisik dengan orang lain. Mereka bisa berubah menjadi pribadi yang individualistik, artinya pribadi yang tidak membutuhkan orang lain. Dan saran daripada saya untuk kita semua, untuk hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam masa penantian ini adalah temukan partner yang baru, temukan teman-teman yang baru, temukan ekosistem saudara yang baru yang mendukung saudara, yang membuat saudara berharap lebih lama dan menanti lebih sabar.
Yang terakhir, yang ketiga adalah yang kita harus lakukan di dalam masa penantian ini, yaitu berhemat. Dan saya percaya kita semua, mau tidak mau atau terpaksa, kita semua sekarang lagi berhemat. Karena banyak sekali orang yang sekarang kehilangan pekerjaan, atau mungkin mereka masih mempunyai pekerjaan namun income mereka berkurang karena ada pemotongan gaji, sehingga mereka harus berhemat. Mungkin yang sehari makan 5 kali sekarang harus makan cuma 3 kali. Suka yang jajan sekarang tidak boleh jajan lagi. Dan otomatis di mana-mana, termasuk saya pribadi, kita semua otomatis dipaksa dalam tanda kutip untuk berhemat. Tetapi yang paling penting pelajarannya bukan berhemat secara finansial atau menghemat dalam pengeluaran uang kita, tetapi prinsipnya adalah dalam berhemat ini kita belajar mana yang lebih penting atau mana yang lebih perlu. Jadi berhemat yang dimaksudkan oleh saya di sini adalah kita belajar menemukan mana yang lebih perlu buat kita, mana yang lebih penting buat kita. Di dalam masa pandemi ini atau karantina ini, saya tahu ada sesuatu yang sedang diajarkan oleh Tuhan untuk kita, adalah kita belajar melihat mana yang lebih perlu, mana yang lebih penting buat kita. Ada satu kata yang Tuhan mungkin mau ajarkan buat kita di dalam masa penantian ini, adalah kata cukup. Karena mungkin sebelum pandemi ini kita tidak mengerti kata cukup. Kita masih berpikir bahwa kita masih bisa dapat atau mencari uang di hari esok. Tetapi sekarang karena income kita berkurang, maka kita harus pelajari sekarang arti kata cukup. Yesus di dalam Matius 6 ayat 25, Yesus di dalam Injil Matius 6 ayat 25 pernah berkata seperti ini. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di dalam ayat ini Yesus sedang mengajarkan kita semua untuk melihat mana yang lebih perlu, mana yang lebih penting. Hal yang paling mengganggu bagi kita dalam masa karantina ini, dalam masa pandemi ini, adalah gaya hidup kita terganggu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai gaya hidup yang terlalu tinggi, sekarang harus menurunkan gaya hidupnya. Sehingga saya memberikan sebuah kalimat bahwa orang yang terlalu banyak gaya saat ini adalah orang yang paling susah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dari gaya hidup yang paling penting adalah hidupnya, bukan gayanya. Dengan bersyukur kita mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup bagi kita. Dengan kita mempunyai sikap bersyukur, kita mengubah apa yang kita punya saat ini menjadi cukup untuk kita, bagi pribadi kita dan bagi keluarga kita. Firman Tuhan ini saya berharap akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Kita semua berada di dalam season ini atau dalam musim ini, dalam menantikan fajar pagi ini. Ada satu hukum alam yang pasti. Di saat malam tiba, di saat kita berada di sebuah gelapnya malam, hukum alam adalah besok akan muncul fajar. Tidak mungkin malam nyusul malam yang berikutnya. Ketika kita sekarang berada di malam, itu tandanya besok fajar akan menyingsing bagi kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan di dalam penantian fajar pagi kepastian itu, yaitu kita harus bersyukur, kita harus tetap bersama, temukan teman-teman yang mendukung, mensupport saudara untuk tetap lebih lama berharap dan sabar menanti. Kemudian yang ketiga adalah kita berhemat, temukan yang paling penting, yang paling perlu dalam hidup saudara. Terima kasih sudah mendengarkan saya pada saat ini. Baik, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati dan kita hampiri Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat saat ini. Di dalam masa yang sulit, masa yang sukar, di mana segala sesuatu tidak pasti, segala sesuatu tidak jelas, kami masih percaya, kami masih berharap bahwa fajar pagi, fajar kepastian, fajar kejelasan, fajar pengharapan pasti akan datang buat kami. Dan kami tahu kalau kami tetap melakukan bagian kami
untuk tetap menjaga kondisi hati kami bersyukur, tetap menjaga kami tetap bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami melakukan berhemat dalam hidup kami untuk menentukan mana yang paling penting, mana yang paling perlu buat kami. Kami akan bertahan dan kami akan tetap kuat, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dalam masa penantian ini. Terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, dan kami juga percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran tetap menguasai kami, memberkati kami, sehingga seisi rumah kami tetap bersukacita, tetap bahagia, tetap tenang di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.